Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 dengan judul Implementasi Sistem Informasi Etiketing Event Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Dengan nama kelompok yang terlampir sebagai berikut. Lanjut ke abstrak. Di sini abstrak kami adalah dalam pengembangan website seringkali terjadi permasalahan-permasalahan bagi pelaku di dalam organisasi yang menyebabkan pemborosan waktu dan biaya. Salah satu kendala yang dihadapi pada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara adalah proses manajemen dan pemesanan tiket kegiatan yang masih menggunakan sistem manual dan memerlukan waktu yang lama. Maka perlu dikembangkan aplikasi yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan membangun website pemesanan tiket event dengan tujuan untuk mempermudah para pemesan tiket dalam melakukan pembelian tiket event dan mempermudah pengelolaan data pembelian. Pengembangan aplikasi pemesanan tiket event pada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara. Hasil yang dicapai yaitu suatu website pemesanan tiket yang dapat mengelola pembelian tiket event, serta dapat menyajikan laporan-laporan yang dibutuhkan sehingga dapat mengefektifkan proses organisasi yang berjalan dan dapat memberikan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan kata kunci sebagai berikut, sistem informasi, website, dan tiket. Oke, lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan adalah pendahuluannya sebagai berikut. Manajemen informasi menjadi salah satu aspek kunci dalam menjalankan aktivitas suatu organisasi. Pengelolaan etiket dengan efisiensi dan ketepatan memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran operasional, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan mengurangi biaya. Dalam era digital, penggunaan sistem etiket yang terhubung dengan web telah menjadi tren untuk mengatur tiket secara lebih efisien. Sistem tersebut memungkinkan akses yang mudah, kolaborasi tim, dan pemantauan tiket secara real-time. Karena itu, pengembangan sistem etiket berbasis web untuk manajemen tiket menjadi sangat relevan dan penting. Sistem etiket berbasis web memungkinkan akses yang mudah, kolaborasi tim, dan pemantauan tiket secara real-time. Dengan adanya sistem semacam itu, pengguna dapat mengakses tiket dari berbagai lokasi dan perangkat tanpa terkendala oleh batasan fisik. Selain itu, kemampuan untuk berkolaborasi dengan pengelolaan tiket memungkinkan tim yang terlibat dalam proses tersebut untuk bekerja bersama secara efisien, sehingga dapat mengurangi kesalahan pada manusia. Lanjut ke slide berikutnya. Metode penelitian. Untuk metode penelitian, kami menggunakan pengumpulan data. Tahapan ini mencakup pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para pemangku kepentingan di bidang humas. Sementara itu, untuk sekunder didapatkan dari rekapitulasi serta dari penelitian teoritis terdahulu mengenai topik yang diteliti, seperti buku dan jurnal penelitian. Untuk metode pengembangan software, kami melakukan terlebih dahulu untuk analisis kebutuhan, lalu dilanjut dengan perancangan arsitektur sehingga dapat diimplementasi, dan yang terakhir dilakukan pengujian. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Maulana. Terima kasih Kak Irbana buat kesempatannya. Izin melanjutkan dari pembahasan sebelumnya.
Jadi pada metode pengembangan software ini kita masuk ke analisis kebutuhan. Pertama itu tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk mengenali kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem serta memahami konteks bisnis di mana sistem tersebut akan berjalan. Pada hal ini, pada hal ini kaitannya dengan ticketing pada mahasiswa himpunan BINUS di jurusan sistem informasi. Hasil dari tahapan ini adalah hasil dokumen analisis kebutuhan yang mencatat kebutuhan sistem dengan detail. Dilanjut setelah analisis kebutuhan masuk ke perancangan arsitektur. Pada fase berikut, terjadi penyusunan rencana arsitektur sistem yang akan dibangun. Arsitektur sistem mencakup pada struktur dan komponen-komponen sistem, relasi antara komponen-komponen tersebut, serta alur data dan kendali di dalam sistem. Penyusunan rencana arsitektur juga melibatkan seleksi teknologi, platform, dan bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam pengembangan. Output dari tahapan ini adalah dokumen perencanaan arsitektur yang menjelaskan rancangan sistem secara komprehensif. Setelah kita masuk pada pembahasan perencanaan arsitektur, dilanjut pada tahapan berikutnya, yaitu adalah implementasi. Pada tahapan implementasi ini, tim pengembangan perangkat lunak pada aplikasi ini adalah mengaplikasikan fungsionalitas sistem dengan sesuai dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Mereka, yaitu tim yang terlibat, dimulai dari melakukan penulisan kode program, menghubungkan komponen-komponen sistem, dan membangun struktur data yang dibutuhkan. Hasil dari tahapan ini adalah sistem informasi e-ticketing event Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara yang telah diimplementasikan. Setelah tahapan implementasi ini dilakukan, dilanjut pada tahap berikutnya adalah tahapan pengujian. Setelah penerapan sistem informasi ticketing event Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara, langkah pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Proses pengujian mencakup verifikasi fungsionalitas, pengujian integrasi antar komponen sistem, pengujian kinerja, serta pengujian keselamatan dan keamanan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau masalah dalam sistem sebelum sistem tersebut dioperasikan secara penuh. Dalam hal ini masuk ke fase production. Hasil dari tahapan pengujian ini adalah sebuah laporan yang mencatat hasil pengujian, temuan masalah, dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan apabila kita menemukan bugs ataupun error pada saat implementasi. Setelah tahapan perancangan, kita masuk ke dalam bab tentang hasil penelitian dan pembahasan. Metode pengembangan sistem sendiri itu menghasilkan hasil penelitian sistem informasi ticketing event pada himpunan mahasiswa sistem informasi Bina Nusantara. Sistem informasi yang dibuat menggunakan model pengembangan SLDC atau yang disebut dengan System Development Life Cycle. Pengembangan sistem informasi ini menggunakan model pengembangan sistem waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan sistem, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah akses, kolaborasi tim, dan pemantauan tiket secara real-time. Sasaran penelitian ini bisa digunakan oleh universitas dalam kegiatan pencatatan event serta mengolah data yang dimiliki oleh universitas. Dilanjut pada tahap analisis kebutuhan sistem, tujuan dari fase analisis adalah memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem baru layak ataupun tidaknya dibutuhkan. Untuk mempermudah analisis sistem dan dalam menentukan kebutuhan secara lengkap, maka analis membagi kebutuhan sistem ke dalam dua jenis. Jenis pertama adalah kebutuhan fungsionalitas atau functional requirement. Kebutuhan fungsionalitas adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsionalitas juga berisi informasi-informasi apa saja yang harusnya ada dan dihasilkan oleh sistem.
Jenis kedua adalah kebutuhan non-fungsionalitas atau non-functional requirement. Kebutuhan ini adalah tipe kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem, meliputi operasional, performance, keamanan, dan politik budaya. Dilanjut pada kebutuhan pada pembahasan kebutuhan ini, yaitu kebutuhan functional requirement dan non-functional requirement, akan dilanjutkan oleh teman saya Yolanda Magdalena. Baik, terima kasih. Hana, izin melanjutkan. Untuk kebutuhan fungsional dalam proyek ini yaitu yang pertama admin, di mana kami menambahkan untuk menambah create, melihat, read, memperbaharui update, menghapus delete, dan user pendaftar. Kemudian melihat dan menghapus data pendaftar, memperbaharui pengumuman event, melihat dan memperbaharui data operator, dan rekapitulasi data user pendaftar. Ada untuk operator juga, di mana kami memberikan akses untuk melihat data user pendaftar, melihat dan menghapus data user pendaftar, menyetujui dan melakukan scanning user pendaftar saat event dimulai. Yang ketiga, untuk user pendaftar, kami memberikan akses untuk melakukan input data diri, mengajukan pendaftaran event, dan mencetak tiket pendaftaran event. Untuk kebutuhan non-fungsional, yaitu untuk operasional, platformnya kami menggunakan Windows. Untuk software, kami menggunakan XMPP, web browser Google Chrome, Visual Studio Code. Untuk hardware-nya, kami menggunakan komputer dengan RAM 2 GB, iCore 3, dan memori 4 GB, serta hard disk-nya 1 TB dan printer. Untuk arsitekturnya, kami menggunakan client server. Untuk performanya, yaitu menampilkan informasi user pendaftar event, menampilkan rekapitulasi data user pendaftar, dan menampilkan pencarian data user pendaftar. Adapun keamanan dari sistem yang dibangun hanya dapat digunakan oleh pengguna yang berhak mengakses sistem. Bagi pengguna yang ingin masuk ke dalam sistem, harus melakukan login dengan username dan password terlebih dahulu. Setiap pengguna memiliki haknya masing-masing, sehingga data yang tersimpan lebih aman karena hanya admin sistem yang dapat mengaksesnya. Untuk informasi digunakan untuk apabila password yang dimasukkan user yaitu salah. Desain sistem yang kami buat yaitu tahapan perencanaan dari database dan proses sistem. Berdasarkan analisis kebutuhan sistem, maka dapat mengetahui kebutuhan dari pembuatan sistem informasi e-ticketing event pada himpunan mahasiswa sistem informasi Bina Nusantara ini, sehingga sistem yang akan dibuat sesuai dengan harapan dan kebutuhan penggunaannya. Pemodelan perangkat lunak menggunakan use case diagram yaitu UML, Unified Modeling Language. Penggunaan diagram ini akan memberikan gambaran bagaimana tahapan-tahapan dari pengguna dalam melakukan suatu pekerjaan. Dilakukan oleh perangkat lunak dalam bentuk proses-proses yang ada pada diagram. Setelah rancangan dibuat, perlu divalidasi. Validasi tersebut dilakukan dengan penilaian terhadap setiap aspek pada desain yang telah dibuat. Dapat dinilai apakah sudah sesuai spesifikasi. Validasi yang dilakukan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan produk yang dibuat. Perbaikan desain dilakukan untuk meminimalisirkan kekurangan dari produk yang dihasilkan agar sesuai yang diharapkan dalam penggunaannya. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bima. Baik, terima kasih Saudari Yolanda. Izin melanjutkan pembahasan. Di tahap ini kita masuk ke pengujian. Pengujian dilakukan setelah proses pengintegrasian perangkat lunak selesai. Pengujian merupakan bagian yang penting dalam siklus pembangunan perangkat lunak. Tujuan dalam pengujian yaitu perangkat lunak yang dihasilkan memiliki kualitas yang terbaik dan mencapai tujuan. Pengujian kualitas perangkat lunak ini menggunakan beberapa instrumen penelitian sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat pada ISO 25010-2011 yang meliputi aspek functional suitability, aspek performance efficiency, aspek compatibility, aspek reliability, aspek usability,
aspek security, aspek maintainability, dan aspek portability. Pemeliharaan, tahapan pemeliharaan adalah fase berkelanjutan setelah implementasi dan pengujian. Pemeliharaan mencakup perbaikan jika ditemukan bug atau kesalahan, peningkatan fungsionalitas, dan penyesuaian dengan kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Dengan adanya sistem informasi ticketing event pada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Bina Nusantara, diharapkan perusahaan dapat lebih efisien dalam pengelolaan data pencatatan ticketing secara real-time. Tahap pemeliharaan mencakup tindakan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, tetap efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan sistem informasi ticketing, yaitu yang pertama, perbaikan bug atau kesalahan selama penggunaan sistem. Kemungkinan munculnya bug atau kesalahan teknis dalam sistem selalu ada. Pada tahap pemeliharaan, tim pengembang harus mengidentifikasi dan memperbaiki bug tersebut agar beroperasi secara optimal dan sesuai dengan harapan pengguna. Yang kedua, peningkatan fungsionalitas. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan tuntutan bisnis dapat berubah. Oleh karena itu, pemeliharaan sistem ini mencakup jaringan fungsionalitas untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Yang ketiga, pembaruan teknologi. Teknologi yang terus berkembang dan seringkali ada pembaruan yang perlu diterapkan untuk menjaga sistem tetap kompatibel dengan lingkungan teknologi yang terbaru. Kemudian, keamanan dan privasi data. Sistem informasi berbasis web harus selalu dijaga agar aman dan melindungi data dari potensi keamanan. Pemeliharaan juga mencakup penilaian dan penerapan tindakan keamanan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan pada event organisasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan sistem informasi ticketing event pada Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Bina Nusantara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi ticketing merupakan sebuah sistem yang bermanfaat dalam media informasi sebagai bentuk perkembangan teknologi dan informasi dan dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah dalam memanajemen tiket event serta informasi mengenai jadwal event. Yang kedua, sistem tiketing berbasis web yang dibangun layak untuk diterapkan diantaranya karena berdasarkan pengujian fungsionalitas, aplikasi terekam bahwa sistem dapat melaksanakan semua fungsionalitas yang diharapkan. Terima kasih. Berikut yang dapat kami sampaikan tentang topik kami pada hari ini, implementasi ticketing event Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Bina Nusantara. Mohon izin undur diri, salam sejahtera bagi kita semua. Akhir kata, salam dari kelompok 5. Terima kasih.